Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya rekannya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang teknologi, apalagi kalau bukan tentang yang berkaitan dengan smartphone. Nah, di video kemarin saya sempat membahas tentang chipset Samsung atau chipset buatan Samsung itu tidak mampu mengungguli dari chipset buatan Qualcomm, yaitu Exynos 2200 tidak dapat mengungguli dari skor Antutu yang dimiliki oleh Snapdragon Gen 1. Di video kali ini saya akan membahas lagi ya pesaingnya lagi satu, yaitu chipset buatan MediaTek, yaitu yang terbaru adalah MediaTek Dimensity 9000, di mana hasil dari pengujian Gensmack 5 ini Dimensity 9000 ini mampu mengungguli dua vendor, yaitu milik Samsung dan milik Qualcomm. Nah, di sini kita bisa lihat kayak beberapa vendor sudah meluncurkan kemarin chipset tercanggihnya ya, atau chipset tercanggihnya itu untuk flagship. Masing-masing untuk yang digunakan untuk tahun 2022 tahun ini ya. Yang seperti saya sudah katakan tadi, MediaTek dengan Dimensity 9000, Samsung dengan Exynos 2200 dan Qualcomm dengan Snapdragon generasi pertama ya. Ketiga SoC ini yaitu menggunakan proses fabrikasi yang sama, yaitu di 4 nanometer, yang dimana semakin kecil akan semakin irit dengan baterai. Nah, langsung saja kita akan melihat dari daftarnya bagaimana chipset buatan MediaTek ini mampu mengungguli Exynos dan Snapdragon. Oke, langsung saja kita akan melihat tabelnya untuk melihat bagaimana atau berapa sih selisih skor yang didapatkan oleh MediaTek Dimensity 9000 dibandingkan dengan Exynos 2200 dan Snapdragon generasi pertama. Ya, untuk di sini kita lihat ya. Ini saya mau lihat dulu draftnya ya. Yang pertama itu adalah Snapdragon Gen 1. Itu untuk performa single core-nya itu mendapatkan poin 1231. Sedangkan Exynos itu hanya mampu mencapai poin 1109. Nah, itu tanda bahwa Exynos selalu paling bawah ya. Nah, sedangkan Dimensity 9000 ini seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa mampu mengungguli keduanya, yaitu ada di skornya 1278. Ini unggul dari Qualcomm sekitar 40 poin saja, walaupun kecil namun memang sudah terlihat dari poin ya sudah tertinggi. Namun jika dibandingkan dengan yang lain itu sudah unggul ya. Sedangkan untuk selanjutnya untuk performa multicore ya, multicore itu Snapdragon Gen 1 itu mendapatkan poin 3752 poin, sedangkan untuk Exynos 2200 mendapatkan poin 3534. Nah, di sini sangat terlihat bahwa Dimensity 9000 mengungguli cukup jauh ya, karena mencapai angka 4000 poin, yaitu 4410 poin, unggul dari Qualcomm sekitar 600 poin ya. 600 sekian itu cukup lumayan banyak. Jadi di sini terlihat bahwa Dimensity 9000 ini mampu mengungguli keduanya. Namun kita akan perlu melihat bagaimana nantinya ketika sudah diaplikasikan di sebuah smartphone, bagaimana performanya, apa saja kelebihannya. Di sini biasanya sih kalau Dimensity memang cukup kencang ya selama terakhir-terakhir ini, karena semenjak dihadirkannya Dimensity dan Helio G tipe G-nya itu MediaTek sudah mampu bersaing dengan dua platform chipset ya, dari Exynos dan Snapdragon. Nah, seperti yang kita tahu bahwa untuk performa maksimalnya itu semua tergantung kembali ke vendornya masing-masing ya. Entah apa yang akan dikurangi atau memang tetap menggunakan sebagai pacuan kecepatannya sebagai tenaga utama, itu terserah vendornya seperti apa. Namun di sini yang paling stabil biasanya itu ada di Snapdragon ya. Sedangkan untuk MediaTek kadang-kadang ada kendala, walaupun memang akhir-akhir ini MediaTek sudah
bisa bersaing dengan baik dengan dua vendor tersebut. Sedangkan Exynos yang digunakan Samsung itu biasanya Samsung seperti biasa walaupun menggunakan Snapdragon atau MediaTek itu selalu performanya all rounded ya untuk di semua sisi, agar tidak banyak dikurangi, kecepatannya diturunkan dan hal-hal lain yang ditambahkan itu biasanya. Kalau yang menggunakan Snapdragon biasanya itu ya paling paling stabil sih biasanya ya. Dan itu masih jadi pujaan banyak masyarakat terutama di Indonesia sendiri, itu sangat mengeluh-ngeluhkan chipset dari Snapdragon atau chipset buatan Qualcomm. Nah, selanjutnya walaupun Dimensity 9000 ini masih mampu mengulik kedua chipset tersebut, namun masih kalah dengan chipset dari buatan Apple yang ada di iPhone 13 yaitu A15 Bionic, yang dimana memang chipset buatan Apple ini sangat terkenal dengan kencang, mulus, dan ya pokoknya susah ditandingi lah. Nah, dari sini Bionic 15 itu mendapatkan skor single core 1700-an ya. Ini unggul 500 poin daripada Dimensity 9000, sedangkan untuk multi core itu mendapatkan poin 4885 ya. Itu unggul 400 poin dari Dimensity 9000. Namun itu memang kelasnya berbeda ya. Untuk Dimensity untuk Android, sedangkan Bionic untuk khusus untuk Apple. Nah, di sini yang kita bicarakan secara spesifik adalah untuk yang digunakan oleh Android ya. Itu menurut hasil pengujian ya, memang luar biasa. Nah, sepertinya sih cuma itu yang bisa saya share di video kali ini untuk informasi chipset. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi pilihan yang bagus oleh para pengembang ya untuk kedepannya, bahkan untuk harga-harga yang di kelas menengah dan kelas ke bawah itu diberi chipset yang cukup mumpuni lah, agar semua masyarakat bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih smooth. Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.